Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Pasar Gaib, Desa Ringin. Kita mulai saja ceritanya. Hujan rintik turun membasahi jendela kamar kos yang sempit. Malam itu, 5 sahabat duduk melingkar di lantai, dikelilingi bungkus mie instan yang belum sempat dibuang. Laptop terbuka di tengah, memperlihatkan wajah Ardi Santosa di layar, teman lama mereka yang kini tinggal di kampung terpencil bernama Desa Ringin. Udah lama kita nggak liburan sama-sama. Gimana kalau sekalian ke kampung Lodi? Suara Raka terdengar mantap. Ia bersandar santai sambil menyeruput kopi sachet, ekspresi wajahnya penuh keyakinan. Wajah Ardi di layar terlihat tegang. Pandangannya sesekali menoleh ke belakang, seakan memastikan tak ada yang mendengar. Jangan ke sini. Desa gue bukan tempat buat liburan. Bayu terkekeh sambil mengibas-ngibaskan tangan. Alah, lo aja yang terlalu lebay. Justru itu seru kan? Desa, sawah, udara segar, bebas polusi. Kapan lagi kita bisa refreshing gitu? Alia yang duduk bersila sambil mencatat sesuatu di buku kecilnya ikut angkat bicara. Nada suaranya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Aku malah tertarik. Desa Ringin kan punya cerita mistis, kan? Katanya ada pasar yang cuma buka malam hari. Itu benar? Ardi terdiam lama. Suasana hening, hanya suara hujan yang terdengar. Kemudian ia menghela napas panjang. Itu bukan cerita buat ditertawakan. Pasar itu bukan pasar biasa. Kalian bisa nyesel kalau nekat. Dimas yang sedari tadi memegang kameranya langsung mendekat ke layar laptop. Justru itu yang gue cari. Gila, bayangin kalau gue bisa ngevlog di sana. Viral bro. Misteri pasar malam di desa terpencil, siapa yang gak penasaran? Sarah yang duduk agak jauh dari laptop hanya menggeleng pelan. Suaranya lirih namun tegas. Aku gak yakin itu ide bagus. Dari cara Ardi ngomong aja kelihatan kalau ada sesuatu yang disembunyikan. Kita bisa liburan ke tempat lain. Raka menepuk bahu Sarah, mencoba menenangkan. Kita cuma liburan, kok. Jangan terlalu serius. Lalu ia kembali menatap layar. Lo kenal kita di. Kita bukan anak kecil lagi. Paling banter kalau ada cerita mistis, ya kita anggap hiburan. Wajah Ardi semakin pucat. Kalian pikir semua cerita itu karangan orang tua? Kalau udah masuk ke dalam, nggak ada jalan keluar. Bayu tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ah, paling juga pasar malam biasa. Tukang cilok, tukang sate, orang jual mainan, sama ibu-ibu belanja. Paling bedanya cuma di kampung, bukan di kota. Bukan, jawab Ardi cepat, matanya menajam. Itu pasar gaib. Pedagangnya, pembelinya, bukan manusia lagi. Mereka arwah yang terjebak. Mereka kelihatan hidup, tapi sebenarnya mati. Kalau kalian sampai ikut masuk, kalian gak akan pernah keluar. Hening lagi. Hujan makin deras, menyisakan suara rintik seperti bisikan. Alia menggigit bibir, wajahnya ragu tapi penuh rasa ingin tahu. Kalau memang seseram itu, kenapa bisa ada? Dan kenapa cuma orang-orang tertentu yang bisa lihat? Ardi menunduk, suaranya lebih pelan. Karena pasar itu ada dari dulu. Orang-orang desa percaya, itu tempat roh-roh dagang, roh orang mati penasaran. Mereka nggak bisa pergi, jadi terus mengulang hidup mereka di sana. Makanya desa ini dijauhi. Bukan buat liburan. Raka menyandarkan tubuhnya, lalu tersenyum miring. Justru itu bikin penasaran. Lo pikir kita bakal mundur cuma gara-gara cerita hantu? Gue pengen buktiin sendiri. Sarah langsung menoleh tajam, suaranya meninggi. Raka. Lo nggak dengerin ya? Ardi udah jelas-jelas ngelarang. Dimas menyeringai, matanya berbinar-binar penuh semangat. Kalau lo takut, nggak usah ikut Sar. Gue, Raka, sama Bayu cukup. Alia juga pasti pengen lihat sendiri. Bayu mengangguk cepat, walau jelas-jelas kakinya bergoyang gelisah. Iya. Lagian kapan lagi kita bisa diceritain langsung sama saksi hidup kayak Ardi? Serulah. Ardi menatap mereka dengan wajah putus asa. Gue serius.
Jangan datang. Gue nggak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa. Namun Raka sudah menepuk tangan, memberi tanda keputusan sudah bulat. Deal, besok kita berangkat. Gak usah khawatir, Di. Kita tahu batas. Lagian kalaupun benar ada pasar itu, paling cuma tradisi atau semacam atraksi budaya yang kalian bungkus mistis biar nggak dikunjungi orang luar. Ardi terdiam. Pandangannya kosong, seakan tak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mencegah mereka. Sesaat sebelum sambungan video diputus, terdengar suara seorang perempuan tua di belakang Ardi, lembut tapi penuh ketegasan. Bilangin sama teman-temanmu. Jangan datang keringin. Kalau mereka tetap maksa, akan ada yang hilang. Dan kalau sudah hilang, mereka tidak akan pernah kembali. Layar laptop gelap. Sambungan terputus. Tak ada yang bicara setelah itu. 5 orang sahabat hanya saling pandang, sebagian masih menyimpan ragu, sebagian lain sudah larut dalam rasa penasaran yang tak terbendung. Dan malam itu, keputusan yang mereka buat diam-diam sudah menuliskan takdir baru bagi mereka. Takdir yang akan menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan pasar gaib, tempat suara tawa, bau daging segar, dan teriakan pedagang hanya menjadi gema arwah yang terjebak selamanya. Hujan sudah reda ketika subuh menyapa. Jalanan basah, aroma tanah bercampur dengan embun pagi memenuhi udara. Raka, Dimas, Alia, Sarah, dan Bayu berdiri di depan gerbang kos, masing-masing membawa tas ransel. Mereka sudah menyiapkan perjalanan panjang menuju kampung Ardi. Mobil sewaan udah datang kan? Tanya Raka sambil menguap. Dimas menunjuk ke arah jalan, sebuah mobil minibus sederhana berhenti dengan sopir yang masih muda. Udah tuh. Ayo buruan, biar bisa nyampe sebelum maghrib. Sarah masih terlihat ragu. Ia menggenggam tasnya erat, wajahnya pucat. Gue masih mikir, apa kita nggak salah bikin keputusan? Dari cara ngomong Ardi semalam, serius banget. Bayu langsung nyengir, mencoba mencairkan suasana. Ya elah Sar. Lo jangan bikin serem suasana pagi-pagi gini. Kita liburan ingat? Liburan? Alia hanya diam, matanya menerawang. Dalam hati, ia menyimpan rasa penasaran yang menggebu. Pasar gaib? Pedagang arwah? Baginya itu bisa jadi bahan tulisan paling menarik seumur hidupnya. Mobil pun melaju meninggalkan kota. Jalanan raya perlahan berganti sawah, hutan kecil, dan desa-desa sunyi yang jarang disentuh orang luar. Semakin jauh mereka melaju, semakin jarang sinyal ponsel masuk. Dimas sibuk merekam perjalanan dengan kameranya. Gila, view-nya cakep banget. Nanti kalau udah sampai, gue bakal bikin footage biar lebih dramatis. Lo selalu mikir konten aja Mas Dimas, sahut Alia, tersenyum samar. Biarin. Kalau viral kita semua ikut terkenal, balas Dimas sambil terkekeh. Sopir yang sejak tadi diam tiba-tiba membuka suara. Nada suaranya datar, namun mengandung sesuatu yang aneh. Kalian mau keringin? Raka menoleh cepat. Iya bang. Emang kenapa? Sopir terdiam lama. Matanya hanya fokus ke jalanan sempit yang kini mulai masuk ke area perbukitan. Orang luar jarang ke sana. Katanya, desa itu masih dijaga sesuatu. Bayu langsung ikut nimbrung, nadanya setengah bercanda. Maksud lo apa bang? Hantu? Sopir tidak menjawab. Ia hanya menekan pedal gas lebih dalam, membuat suasana dalam mobil terasa menegang. Perjalanan semakin aneh ketika mereka melewati sebuah gapura tua yang hampir runtuh. Tulisan di atasnya samar, berlumut, namun masih terbaca, "Selamat datang di Desa Ringin." Begitu melewati gapura itu, udara terasa berubah. Lebih dingin, lebih lembab, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Sarah meremas tangan Alia tanpa sadar. Lo ngerasa nggak? Suasananya beda. Alia mengangguk pelan, bulu kuduknya meremang. Iya. Kayak ada yang ngeliatin kita dari tadi. Dimas menurunkan kaca jendela, mencoba merekam suasana desa dengan kameranya. Jalanan sepi, rumah-rumah kayu berjejer dengan pekarangan penuh pohon pisang dan beringin. Namun anehnya, tak ada seorang pun yang terlihat di luar rumah. Sepi banget ya? Mana orang-orangnya? Gumam Raka. Sopir hanya menjawab singkat. Orang sini jarang keluar kalau siang. Mereka lebih banyak di dalam rumah.
Ketika mobil berhenti di depan rumah kayu sederhana, Ardi sudah menunggu. Wajahnya serius, tanpa senyum. Ia langsung menutup pintu pagar begitu mereka masuk. "Kenapa kalian tetap datang?" Suaranya berat, menahan amarah sekaligus cemas. Raka menepuk bahunya. "Santai aja, Di. Kita cuma mau liburan. Lagian, lo kan ada di sini, jadi aman." Ardi menatapnya lama, kemudian menghela napas. "Kalian gak ngerti? Ada alasan kenapa gue larang. Desa ini bukan buat orang luar." Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari dalam rumah. Seorang perempuan tua keluar, ibunya Ardi. Wajahnya keriput, matanya tajam, suaranya penuh kewibawaan. "Kalian bandel." Ia menatap satu persatu wajah mereka, matanya berhenti lama pada Sarah. Sudah dibilang jangan datang, tapi tetap memaksa. "Apa kalian gak takut kehilangan jalan pulang?" Bayu menelan ludah, suaranya bergetar tapi berusaha terdengar ceria. "Maksudnya apa? Kita kan cuma mau liburan. Gak akan bikin masalah kok." Perempuan tua itu menggeleng. "Masalah bukan dari kalian. Masalah dari apa yang ada di sini. Kalau malam tiba, jangan pernah keluar rumah. Apalagi mendekat ke alun-alun desa. Ingat kata-kata saya." Alia menelan ludah, hatinya berdebar. Kalimat itu justru membuat rasa penasarannya semakin besar. Apa sebenarnya yang ada di alun-alun? Malam pun datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap pekat, bintang tertutup awan, hanya suara jangkrik yang terdengar. 5 sahabat itu duduk di ruang tamu bersama Ardi, namun suasana kaku. Dimas tak tahan lagi. Ia berdiri, membawa kameranya. "Gue nggak bisa diam gini doang. Katanya ada pasar kan? Gue mau lihat." Ardi langsung berdiri, wajahnya pucat. "Jangan. Gue serius. Kalau kalian keluar, kalian gak bakal balik lagi." Raka ikut berdiri, menepuk bahu Ardi. "Lo terlalu lebay, Di. Kita cuma mau lihat sebentar. Kalau bener ada pasar, kita buktiin sendiri. Kalau nggak ada, berarti cuma mitos." Sarah mencoba menghentikan, suaranya penuh ketakutan. "Jangan. Kita udah diperingatin. Lo semua nggak dengerin ya? Gue bisa ngerasain sesuatu di luar sana. Kayak ada yang nunggu." Namun rasa penasaran sudah menelan mereka semua. Dengan alasan, sebentar saja, Raka, Dimas, Alia, dan Bayu keluar rumah. Sarah akhirnya ikut, karena tak mungkin membiarkan teman-temannya pergi sendirian. Udara malam semakin dingin, jalan desa sepi, hanya lampu minyak di beberapa rumah yang masih menyala redup. Mereka melangkah menuju alun-alun, tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi pasar gaib. Semakin dekat, aroma aneh mulai tercium. Bau sayur segar bercampur dengan amis darah, dan samar-samar terdengar suara riuh seperti keramaian pasar, teriakan pedagang, tawa anak-anak, suara koin berjatuhan. Bayu berhenti melangkah, wajahnya pucat. "Lo semua denger kan? Ada orang rame." Alia mengangguk, matanya membesar. Ya Tuhan, pasar itu beneran ada. Ketika mereka sampai di depan alun-alun, mata mereka terbelalak. Lapangan kosong itu kini berubah menjadi pasar malam yang penuh warna. Tenda-tenda berjajar, pedagang sayur, buah, ikan, daging, hingga mainan anak-anak. Lampu minyak menyala terang, puluhan orang lalu lalang, tawar-menawar, tertawa. Namun ada yang salah. Wajah-wajah para pedagang dan pembeli terlihat pucat, mata kosong, senyum kaku. Beberapa bahkan seperti tidak menginjak tanah, melayang tipis seakan hanya bayangan. Dimas ternganga, tapi matanya berbinar. Ia langsung mengangkat kamera. "Astaga, ini emas. Ini yang gue cari." Raka melangkah maju, tak peduli pada rasa dingin yang merayap ke tulangnya. "Lihat sendiri, kan? Ini bukan mitos. Pasar ini nyata." Sarah memegangi lengannya, hampir menangis. Nyata, tapi salah. Mereka bukan manusia. Mereka, arwah. Dan saat itulah, seorang pedagang daging menoleh ke arah mereka. Matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar menampilkan gigi hitam. Dengan suara berat, ia memanggil, "Mau belanja, Nak?" Dagingnya masih segar,
Bau amis darah semakin menusuk. 5 sahabat itu baru menyadari, mereka telah melangkah ke dunia yang bukan milik manusia. Bayu mundur 1 langkah, wajahnya memucat. Itu orang apa bukan sih? Suaranya gemetar, tapi ia berusaha menutupinya dengan tawa canggung. Pedagang daging itu masih menatap mereka, matanya kosong, pupilnya tak bergerak. Senyumnya semakin lebar, lalu tangannya yang penuh darah mengangkat sebilah pisau. Dagingnya masih hangat. Baru dipotong tadi malam. Alia menelan ludah, tangannya gemetar meraih lengan Sarah. Bau amis semakin pekat, menusuk hidung, bercampur dengan aroma sayur yang seolah busuk di tengah wangi. Gue nggak suka tempat ini, bisik Sarah, matanya berkaca-kaca. Kita harus balik. Namun Dimas tetap sibuk dengan kameranya. Lensa fokus pada wajah pedagang itu, lalu bergeser ke sekeliling pasar. Gila, kalian lihat? Mereka kayak benar-benar hidup. Bayangin kalau gue upload ini. Tiba-tiba, layar kameranya bergetar. Gambar pasar yang semula jelas, tiba-tiba berubah jadi kabut gelap. Suara pedagang yang terekam menjadi erangan serak, seperti ribuan orang berbisik bersamaan. Apa-apaan ini? Dimas panik, memukul-mukul kameranya. Tapi justru semakin lama, layar memperlihatkan sesuatu yang tidak mereka lihat dengan mata telanjang. Pedagang yang tadi tersenyum kini tampak dengan wajah hancur, matanya bolong, darah mengalir terus-menerus dari leher yang hampir terputus. Sarah menjerit, cepat-cepat mendorong kamera itu ke bawah. Udah jangan rekam. Itu bikin mereka sadar kita bukan bagian dari mereka. Raka menghela napas keras, mencoba tetap tegar meski bulu kuduknya merinding. Tenang. Kita cuma lihat sebentar. Abis itu kita balik. Namun kata, balik ternyata hanyalah harapan kosong. Saat mereka menoleh ke belakang, jalan desa yang tadi mereka lewati menghilang. Tak ada lagi rumah-rumah kayu. Hanya barisan tenda pasar yang semakin panjang, seakan menelan jalan keluar. Bayu hampir pingsan, wajahnya pucat pasi. Tadi di belakang ada jalan. Kenapa sekarang? Pedagang buah yang duduk tak jauh dari mereka tiba-tiba menoleh. Matanya hitam legam, suaranya serak. Jangan buru-buru pulang nak. Pasar masih panjang, kalian harus keliling dulu. Tawa bergema dari segala arah, tawa yang tidak wajar, berlapis-lapis, seperti suara orang banyak bercampur dengan hembusan angin. Alia menggenggam buku catatannya erat-erat, tapi tangannya gemetar hebat. Mereka tahu kita orang luar. Raka menarik napas dalam, berusaha berpikir rasional. Dengar gue. Jangan panik. Kita tetap bareng-bareng, jangan pisah. Kita keliling sebentar, cari celah keluar. Pasti ada. Mereka berjalan perlahan menyusuri pasar. Semakin jauh masuk, semakin aneh yang terlihat. Ada pedagang sayur dengan tubuh pucat biru, matanya kosong tapi tangannya terus menata sayur layu yang tak henti-hentinya membusuk lalu kembali segar, berulang-ulang. Ada anak kecil berlari dengan balon, tapi wajahnya rata tanpa mata dan mulut. Ada penjual sate yang terus membakar, tapi aroma yang keluar bukan daging ayam atau kambing, melainkan bau daging manusia terbakar. Bayu sudah hampir muntah, menutup hidung dengan tangan. Gue nggak tahan, ini gila. Sarah terus melirik sekeliling, hatinya dipenuhi firasat buruk. Kita bukan tamu di sini. Kita udah dianggap bagian dari mereka. Saat itu, seorang nenek kerenta menghampiri mereka. Tubuhnya bongkok, wajahnya penuh keriput, namun matanya menyala merah. Ia menyodorkan keranjang berisi buah merah mengilap. Ambil, sekali saja. Kalau sudah makan, kalian tidak akan lapar lagi, selamanya. Alia hampir mengulurkan tangan, terhipnotis oleh wangi buah itu. Namun Sarah cepat menariknya, hampir membentak. Jangan ambil apapun di sini. Nenek itu tertawa nyaring, suaranya melengking hingga membuat telinga sakit. Seketika para pedagang lain berhenti beraktivitas, menoleh ke arah mereka. Ratusan mata kosong kini menatap 5 sahabat itu bersamaan. Dimas gemetar, suaranya parau. Mereka semua ngeliatin kita. Tiba-tiba suara pedagang daging yang pertama kali mereka temui terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Kalian bukan pembeli, bukan juga pedagang. Jadi, apa kalian? Raka mencoba tegar, tapi jantungnya berdegup kencang.
Kita orang luar. Cuma tersesat. Kerumunan tertawa lagi. Kali ini lebih keras, menggema, membuat udara bergetar. Dari arah lain, seorang pedagang berteriak, kalau tersesat, berarti milik pasar. Kerumunan bersorak, suara mereka bercampur dengan teriakan-teriakan lain yang tak bisa dimengerti. Seakan-akan mereka menuntut sesuatu. Sarah menangis ketakutan. Kita nggak boleh di sini. Kita harus keluar sekarang juga. Mereka mulai berlari, menembus kerumunan pasar. Namun setiap jalan yang mereka ambil selalu kembali lagi ke tempat semula. Lapak buah, lapak sayur, lapak daging, semuanya berulang, seperti mereka berputar-putar di dalam labirin tanpa ujung. Keringat dingin mengalir di dahi Raka. Ini nggak mungkin, jalannya sama semua. Dimas menjatuhkan kameranya karena terlalu panik. Kamera itu pecah di tanah, namun anehnya masih menyala. Dari layar retaknya, terlihat gambaran mereka berlima sedang berjalan di antara kerumunan, tapi tubuh mereka sudah pucat, mata kosong, sama seperti pedagang lain. Bayu menjerit histeris. Itu kita. Astaga, itu kita. Tiba-tiba lampu-lampu minyak di pasar padam satu persatu. Gelap gulita menyelimuti. Hanya suara napas, bisikan, dan langkah-langkah mendekat yang terdengar dari segala arah. 5 sahabat itu saling berpegangan, tubuh mereka gemetar, keringat bercampur dengan dingin menusuk tulang. Dan dari kegelapan, suara itu terdengar lagi, berat, serak, menggetarkan. Sekarang kalian milik pasar. Tidak ada jalan pulang. Gelap itu seperti cairan pekat yang menelan segalanya. Tidak ada cahaya, tidak ada arah, hanya suara nafas mereka yang saling bertabrakan. Bayu mencengkeram lengan Raka sekuat tenaga. Gue nggak mau mati di sini, Rak. Gue nggak mau. Suaranya pecah, hampir terisak. Diam. Raka menahan napas, mencoba berpikir meski jantungnya hampir meloncat dari dada. Kalau kita panik, kita mati beneran. Namun ketenangan itu sulit dipertahankan. Dari kegelapan, suara langkah kaki mendekat, ratusan, bahkan ribuan. Diikuti bisikan lirih yang semakin lama semakin jelas. Bergabunglah, bergabunglah. Tiba-tiba, cahaya lampu minyak kembali menyala. Pasar hidup lagi, namun kini lebih aneh. Lapak-lapak tampak berubah. Sayuran yang tadinya hijau kini hitam dan berulat. Buah-buahan merah meleleh seperti daging busuk. Ikan-ikan melompat di atas meja meski tubuhnya tanpa kepala. Dan pedagang daging yang tadi mereka temui kini berdiri tepat di depan mereka. Wajahnya terbelah, kulitnya sobek hingga memperlihatkan tulang pipi. Tapi senyumnya makin lebar. Ada 5 orang, suaranya berat, setiap kata keluar bersama cipratan darah dari mulutnya. Pasar kita dapat 5 penghuni baru. Kerumunan bersorak, tawa mereka menggema. Sarah langsung menangis, tubuhnya bergetar hebat. Tuhan, tolong keluarkan kami. Alia menggenggam tangannya, sama-sama ketakutan tapi berusaha kuat. Kita harus cari jalan lain. Pasti ada. Mereka berlima kembali berlari, menembus kerumunan. Anehnya, kerumunan itu tidak mencoba menahan secara langsung. Mereka hanya menatap, tertawa, dan sesekali menunjuk dengan jari-jari yang hitam membusuk. Namun semakin lama mereka berlari, semakin terasa aneh. Pasar seperti tidak ada ujung. Lapak yang sama muncul berulang kali. Seakan mereka hanya berjalan dalam lingkaran. Ini jebakan, Dimas terengah-engah. Gak ada jalan keluar. Kita diputer-puterin. Raka berhenti sejenak, mengatur napas. Gak. Selalu ada jalan keluar. Jangan percaya mereka. Namun tiba-tiba terdengar jeritan. Bayu yang tadinya berlari di belakang, kini terhuyung. Kakinya terjerat sesuatu, tangan pucat keluar dari tanah, menarik pergelangan kakinya. Lepas! Lepas! Bayu berteriak histeris, meronta sekuat tenaga. Raka dan Dimas segera menarik tangannya, tapi tangan-tangan pucat itu semakin banyak, meraih dari tanah, mencengkeram, menarik tubuh Bayu ke bawah. Wajah-wajah samar muncul di permukaan tanah, membuka mulut seakan menelan. Gue nggak mau mati. Tolongin gue. Bayu menjerit, tangannya semakin licin oleh keringat. Raka menggertakkan gigi, menarik lebih kuat. Bertahan Bayu.
gue tarik lo keluar. Tapi tangan itu terlalu banyak. Dari kegelapan tanah, wajah-wajah tanpa mata muncul, menggigit dan menarik tubuh Bayu. Dengan teriakan terakhir, tubuhnya lenyap ke dalam tanah, menyisakan noda darah segar di tanah pasar. Alia menjerit histeris, air matanya pecah. Sarah jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Dia udah diambil. Kerumunan pasar bersorak riang, seakan menyambut pembeli baru. 1 masuk, 4 tersisa. Raka terdiam, wajahnya pucat, tangannya masih gemetar setelah kehilangan genggaman Bayu. Gue nggak akan biarin kita semua mati di sini. Kita harus keluar, apapun caranya. Mereka kembali berlari, tapi kini langkah mereka lebih kacau, penuh panik. Setiap belokan membawa mereka ke lapak yang sama. Pedagang buah tanpa mata. Anak kecil berlari dengan wajah rata. Nenek dengan buah merah. Semuanya berulang. Alia berbisik, matanya penuh ketakutan. Ini bukan pasar biasa, ini lingkaran. Kita dikurung. Mereka nunggu kita satu-satu. Dimas masih mencoba merekam dengan kameranya yang retak, meski tangannya gemetar. Harus ada cara, gue yakin kalau kita bisa cari pusat pasar ini, kita bisa nemuin jawabannya. Tiba-tiba, pedagang sate yang tadi mereka lewati muncul di hadapan mereka. Ia tersenyum, lalu mengangkat tusukan sate yang masih meneteskan darah segar. Mau coba? Daging teman kalian manis sekali. Sarah langsung menjerit, menutup telinga. Itu bohong. Itu bukan Bayu. Pedagang itu hanya tertawa, lalu melangkah mundur, lenyap begitu saja. Mereka kembali berlari, kali ini lebih dalam. Namun semakin jauh, semakin terasa udara mengental. Nafas mereka berat, kaki seperti melangkah di lumpur. Alia tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat. Kalian dengar nggak? Semua terdiam. Dari kejauhan, terdengar suara Bayu. Samar, namun jelas. Tolongin gue masih di sini. Bayu. Raka menoleh ke segala arah. Lo di mana? Suara itu makin jelas. Ikutin suara gue ada di sini. Tanpa pikir panjang, Raka langsung berlari ke arah suara itu. Alia, Dimas, dan Sarah terpaksa ikut meski ragu. Namun ketika mereka sampai, bukan Bayu yang mereka temukan. Melainkan tubuh hitam hangus berdiri di tengah jalan, wajahnya hancur, tapi suaranya tetap suara Bayu. Kenapa lama banget? Gue nungguin kalian. Wajah hancur itu tersenyum, lalu berlari ke arah mereka dengan teriakan melengking. Mereka semua menjerit, lari ketakutan tanpa arah. Dan untuk pertama kalinya, Raka sadar, mungkin Ardi dan ibunya benar. Pasar ini bukan sekadar tempat gaib. Pasar ini adalah penjara. Dan mereka sudah terjebak di dalamnya. Langkah kaki mereka berpacu dengan jantung. Pasar yang seolah tak berujung terus berubah, lapak berganti-ganti meski arah lari mereka acak. Tawa, bisikan, dan teriakan samar mengiringi, seperti dinding suara yang menutup semua jalan keluar. Raka berlari paling depan, wajahnya kaku penuh keringat. Alia dan Sarah berpegangan erat di tengah, sementara Dimas terengah-engah di belakang sambil tetap memeluk kameranya. Gue nggak bisa terus lari kayak gini, teriak Dimas. Nafasnya tersengal, kakinya hampir tersandung oleh tikar lapak yang terhampar di tanah. Raka menoleh sekilas, marah sekaligus takut. Kalau lo berhenti, lo mati. Mau jadi kayak Bayu. Kalimat itu membuat mereka semua terdiam sejenak. Hanya detak jantung dan suara langkah mereka yang tersisa. Bayangan tubuh hangus yang mirip Bayu tadi sudah tak lagi terlihat, tapi suara tawa Paro masih terdengar di belakang, makin lama makin jauh, atau justru makin dekat, sulit dibedakan. Sarah terseduh lirih. Kenapa kita maksa datang? Gue udah bilang dari awal. Alia mencoba menenangkannya meski suaranya sendiri gemetar. Tenang, Sar, kita masih bisa keluar. Masih bisa? Namun suaranya sendiri tak meyakinkan. Mereka berhenti di sebuah persimpangan. Aneh, padahal pasar hanya berupa deretan lapak, tapi entah bagaimana kini ada 3 jalan bercabang. Satu gelap gulita, satu dipenuhi cahaya lampu minyak terang, dan satu lagi remang-remang dengan suara musik gamelan samar terdengar. Dimas menelan ludah, suaranya parau.
Jalan mana yang kita pilih? Raka terdiam, mencoba berpikir cepat. Tapi sebelum ia menjawab, tiba-tiba seorang anak kecil muncul dari arah jalan bercahaya. Anak itu berlari-lari kecil, tertawa sambil membawa balon merah. Wajahnya rata. Tak ada mata, tak ada mulut, hanya kulit putih pucat yang mengilap. Alia spontan mundur, menutup mulutnya agar tak berteriak. Sarah meremas tangannya lebih erat, nyaris menghancurkan buku catatan yang masih ia genggam. Anak itu berhenti tepat di depan mereka, kepala menoleh miring hampir 180 derajat, lalu suaranya terdengar, meski wajahnya tak punya mulut. Lewat sini, kalau mau pulang. Balon merah di tangannya meletus tiba-tiba, darah muncrat ke udara, mengenai wajah Raka. Raka menjerit, lalu menarik Alia dan Sarah. Bukan jalan itu. Kita ambil yang gelap. Mereka berlari ke arah jalan gulita. Tanpa cahaya, tanpa petunjuk, hanya gelap pekat menelan langkah mereka. Nafas saling berburu, dada mereka hampir pecah. Tiba-tiba, suara langkah tambahan terdengar di belakang mereka. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Sarah menoleh sekilas, lalu menjerit. Mereka ikut. Semua pedagang itu ikut. Dari kejauhan, puluhan sosok mengejar mereka. Ada yang berlari, ada yang melayang, ada yang merangkak dengan tangan panjang mencakar tanah. Tawa dan teriakan bercampur, membuat udara bergetar. Dalam kepanikan, mereka berlari lebih kencang, sampai tiba-tiba Dimas tersandung batu besar dan jatuh. Kameranya terlempar jauh, pecah berkeping-keping. Bangun. Cepat. Raka menoleh, mencoba menariknya. Tapi sebelum ia berhasil, sesuatu mencengkeram kaki Dimas. Bukan tangan, bukan rantai, melainkan kain hitam panjang yang keluar dari kegelapan, melilit erat pergelangan kakinya. Lepaskan. Dimas menendang panik. Tangannya meraih tanah, meronta, tapi kain itu semakin erat dan mulai menyeretnya mundur ke kegelapan. Alia dan Sarah menjerit, mencoba menarik tubuh Dimas. Raka pun ikut, wajahnya penuh ketegangan. Namun kain itu seperti hidup, semakin ditarik semakin kuat melilit, hingga terdengar suara tulang pergelangan kaki Dimas patah. Jeritannya menembus pasar, memekakan telinga. Namun tubuhnya ditarik terlalu cepat. Kain itu melilit hingga menutup tubuhnya sepenuhnya, lalu menyeretnya ke dalam gelap tanpa sisa. Yang tersisa hanya bau hangus, dan bercak darah kecil di tanah. Alia jatuh terduduk, menangis histeris. Dia udah diambil. Sarah pun ikut menangis, wajahnya penuh ketakutan. Tinggal kita bertiga, tinggal kita bertiga. Kerumunan pedagang yang mengejar berhenti beberapa meter dari mereka. Seolah puas. Seolah pasar baru saja memakan korban kedua. Dari kegelapan, suara berat itu kembali terdengar. 2 sudah masuk, 3 tersisa. Raka mengepalkan tangannya, wajahnya pucat tapi penuh kemarahan. Gue nggak akan biarin pasar sialan ini ngambil kita semua. Masih ada cara. Harus ada. Alia menatapnya dengan air mata bercucuran, suaranya patah-patah. Raka, kita udah nggak bisa keluar, lo nggak lihat? Pasar ini nggak punya ujung. Kita cuma mainan mereka. Namun Raka menatap keduanya dengan penuh tekad, meski tubuhnya gemetar. Selama gue masih hidup, gue bakal cari jalan keluar. Gue nggak akan biarin kalian hilang kayak Bayu sama Dimas. Tapi jauh di lubuk hati, bahkan Raka tahu, kemungkinan untuk keluar makin tipis. Pasar gaib itu sudah menutup mereka rapat-rapat. Dan dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar, semakin keras, semakin dekat. Pasar bersiap untuk mengambil korban berikutnya. Suara gamelan yang kian keras membuat jantung mereka bertiga berdentum seirama. Dari kegelapan, samar-samar terlihat bayangan penari-penari berbusana Jawa kuno, tubuhnya ramping, wajahnya tertutup topeng putih polos. Gerakannya anggun, namun kaki mereka tidak menyentuh tanah, melayang setinggi lutut, berputar mengelilingi. Sarah langsung menutup telinganya, menunduk sambil berbisik, berhenti, tolong berhenti, gue nggak kuat lagi. Alia meraih bahunya. Tenang Sar, jangan lihat mereka. Tapi terlambat. Salah satu penari melayang mendekat. Topeng putih itu perlahan retak, lalu terbelah, menyingkap wajah hitam hangus penuh belatung yang berjatuhan ke tanah. Dari mulutnya keluar suara lirih namun jelas.
Giliran siapa malam ini? Sarah menjerit dan berlari tanpa arah. Raka berusaha mengejarnya, tapi penari-penari itu membentuk lingkaran, menghalangi jalannya. Alia memegang tangan Raka erat-erat. Jangan pisah. Jangan pisah lagi, Rak. Tapi Sarah sudah hilang di balik kegelapan, meninggalkan jejak langkah dan teriakan yang terdengar semakin jauh. Raka berusaha menembus lingkaran penari. Ia menubruk satu sosok, tapi tubuh itu seperti asap, membuatnya terjatuh keras ke tanah. Sementara itu, Alia terpaku, matanya menatap ke arah jalan yang dilewati Sarah. Samar-samar terlihat sosok Sarah berlari, lalu berhenti mendadak di depan sebuah lapak. Lapak itu berbeda. Bukan sayur, bukan buah, bukan daging. Melainkan dipenuhi topeng-topeng putih. Satu persatu topeng itu bergetar, lalu terbang melayang ke udara, mengelilingi Sarah. Sarah, teriak Alia histeris. Sarah menoleh sekilas, wajahnya penuh air mata. Tolong aku. Tapi sebelum Raka dan Alia sempat bergerak, puluhan topeng itu menempel ke tubuh Sarah, menutupi wajah, leher, dada, hingga kaki. Jeritannya menggema, memecah udara. Tubuhnya bergetar hebat, lalu perlahan kaku. Ketika topeng-topeng itu terlepas kembali, tubuh Sarah sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah selembar buku catatan yang jatuh ke tanah, halamannya terbuka dengan tulisan terakhir. Kalau aku nggak bisa pulang, tolong, jangan biarkan aku sendirian di sini. Alia menutup mulutnya dengan tangan, terisak keras. Raka meraih buku itu dengan tangan gemetar, lalu menghantam tanah dengan marah. Setan! Apa maunya kalian semua? Teriaknya lantang, meski suaranya serak. Suara gamelan berhenti seketika. Sunyi. Hanya hembusan angin dingin yang menyapu pasar. Dari keheningan itu, muncul suara tua, berat, dan menyeramkan. Kalian yang datang tanpa diundang, kalian yang melanggar peringatan, pasar ini hanya menerima tamu sekali. Sekali masuk, tidak ada keluar. Alia menatap Raka, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Rak, tinggal kita berdua. Raka menarik napas dalam, menatap sekeliling dengan mata merah berair. Kalau harus mati, gue bakal lawan. Gue nggak mau mereka puas ngambil kita satu-satu. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, dari kejauhan terdengar suara familiar. Rak! Alia, ayo sini. Suara itu jelas suara Sarah. Alia spontan berdiri, matanya berbinar penuh harap. Sarah? Itu Sarah, Rak? Namun Raka langsung memegang lengannya, menahan dengan keras. Bukan. Itu bukan Sarah. Jangan dengerin. Tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat, seolah Sarah benar-benar ada di balik bayangan lapak yang gelap. Aku kedinginan, tolong aku. Alia mulai goyah. Air matanya jatuh deras, tubuhnya bergetar. Rak, gimana kalau itu beneran dia? Gimana kalau dia masih hidup? Raka menggeleng cepat, wajahnya tegang. Gaal, itu cuma tipu daya pasar ini. Sarah udah, suaranya tercekat, udah diambil. Namun sesuatu di dalam hati Alia berontak. Sarah adalah sahabat terdekatnya. Meninggalkannya begitu saja terasa mustahil. Kalau itu benar Sarah, gue nggak akan maafin diri gue sendiri kalau ninggalin dia, bisiknya, pelan tapi tegas. Dan sebelum Raka sempat menghentikan, Alia melepas genggamannya lalu berlari ke arah suara itu. Alia! Jangan! Langkahnya semakin jauh, suaranya menghilang di antara gelap dan bisikan pasar. Raka hanya bisa menjerit, namun hanya sunyi yang menjawab. Kini, ia benar-benar sendirian. Alia berlari di antara lapak-lapak yang terus berubah. Setiap langkahnya menimbulkan gema yang aneh, seakan pasar ini hidup dan menyesuaikan arah larinya. Suara Sarah semakin jelas, semakin memanggil-manggil. Bantuin aku nggak bisa, teriak suara itu, parau dan putus-putus. Alia memacu napas, kakinya nyaris tersandung tikar lapak yang basah dan licin. Cahaya lampu minyak menyorot sekejap, menampilkan sosok Sarah, atau setidaknya bayangan yang mirip Sarah, berdiri di ujung jalan gelap. Alia berlari lebih cepat lagi. Namun ketika ia mendekat, sosok itu menghilang begitu saja, digantikan oleh ribuan tangan pucat yang muncul dari tanah, daging busuk, dan kuku panjang menghujam ke udara, mencoba mencengkeramnya. Alia menjerit,
tubuhnya terguncang hebat. Ia mencoba mundur, namun tanah di bawah kakinya terasa lengket, seperti menahan setiap langkah. Raka yang menyaksikan dari jauh, jantungnya nyaris berhenti. Ia berlari mengejar, tapi pasar seolah menutup jalannya. Setiap langkah Raka diiringi bisikan serak. Masuk, tinggal, milik kami. Sementara itu, Alia tersudut. Ribuan tangan itu perlahan mengelilinginya, menutup semua jalan. Ia memukul, menendang, berteriak, tapi tangan-tangan itu tak terhentikan. Dari kegelapan, terdengar suara tua yang berat. Kamu yang nekat, harus ikut kami. Alia menjerit terakhir kali, tubuhnya terseret ke tanah gelap, lalu hilang. Pasar kembali tenang, hanya sisa aroma daging hangus dan sayuran busuk yang menyengat. Raka berdiri di jarak jauh, napasnya tersengal, matanya merah, tubuhnya gemetar. Ia menunduk, air mata menetes, menyadari kenyataan pahit. Teman-temannya, Bayu, Dimas, Sarah, dan Alia, semua sudah diambil pasar. Hening yang mencekam menyelimuti pasar. Lampu minyak berkelip, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan yang berat, lambat, seperti detak jantung. Dari dalam gelap, muncul suara tua, parau, menyapa Raka. Sekarang hanya tinggal satu. Apakah kau siap menjadi milik pasar, atau kau ingin mencoba jalan keluar? Raka menelan ludah, matanya menatap gelap tanpa arah, napasnya berat. Meski ketakutan, hatinya menyalakan tekad terakhir. Ia tidak bisa menyerah begitu saja, tidak setelah kehilangan semua teman-temannya. Kalau ini ujian, gue akan keluar. Gue nggak akan mati di sini, teriaknya, meski suaranya terdengar kecil di tengah pasar yang luas. Suara tua itu tertawa, serak, menggema dari segala arah. Keberanian atau kesombongan, kau akan segera tahu. Dan perlahan, lampu-lampu pasar meredup, pasar kembali berubah. Lapak-lapak menghilang, jalan-jalan berubah menjadi lorong gelap, hanya ada satu cahaya redup yang jauh di depan. Seakan pasar menantang Raka, satu jalan keluar, atau kematian. Raka menghela napas dalam-dalam, menggenggam sisa keberaniannya, dan melangkah perlahan ke arah cahaya itu. Namun setiap langkah membuat udara semakin dingin, bisikan semakin keras, dan bayangan bergerak dari kegelapan mengikuti setiap gerakannya. Raka sadar satu hal, pasar gaib ini bukan sekadar labirin. Ia adalah makhluk hidup, yang menyesuaikan diri dengan rasa takut dan putus asa manusia. Ia harus menaklukkan ketakutannya, atau ia akan menjadi korban berikutnya. Dan dari jauh, terdengar gamelan yang semakin cepat, semakin dekat, seperti detak jantung yang menandai waktu terakhirnya. Raka menatap ke depan, satu jalan redup. Hanya satu jalan. Jalan itu adalah harapannya atau kematiannya. Dengan napas tersengal, ia melangkah. Dan pasar, menunggu. Raka melangkah perlahan, setiap langkahnya terdengar nyaring di lorong gelap yang menganga di depannya. Bisikan-bisikan pasar makin jelas, seperti suara ratusan orang yang menertawakannya sekaligus memanggilnya. Aroma daging hangus, buah busuk, dan tanah basah semakin pekat. Napasku tersengal, Raka memejamkan mata sejenak. Ini cuma ujian, gue bisa lewat, bisiknya pelan. Namun begitu membuka mata, ia melihat sosok besar muncul di tengah lorong. Tubuhnya tinggi, menutupi seluruh langit-langit pasar. Kulitnya pucat kehijauan, mata hitam tanpa bola mata, dan mulutnya menganga lebar, seolah menelan semua cahaya. Sosok itu tidak bergerak seperti manusia, tapi udara di sekitarnya bergetar dan berdesir, menandakan kekuatan yang luar biasa. Raka menelan ludah, jantungnya nyaris berhenti. Tapi di dalam hatinya, tekadnya menyala. Ia ingat teman-temannya, Bayu, Dimas, Sarah, Alia, semua sudah diambil pasar. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Kalau ini ujian, gue harus lewatinya, bisiknya, menahan gemetar. Sosok raksasa itu membuka mulutnya, suara serak bergema ke seluruh lorong. Kau tersisa seorang, apakah kau takut, manusia terakhir? Raka menatap lurus ke matanya, meski ketakutan mencekam. Gue nggak akan menyerah. Gue akan keluar dari sini. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berputar. Lampu-lampu minyak di lorong redup berkedip cepat, bayangan bergerak liar di dinding. Setiap langkah Raka terasa lebih berat, seperti ditarik oleh tangan tak terlihat dari lantai dan dinding lorong. Ia menunduk, mencoba mencari titik pijakan yang stabil, lalu melihat sesuatu di tanah.
Sebuah koin perunggu tua, berkilau meski kotor dan berlumut. Instingnya memberitahu, ini mungkin petunjuk. Raka mengambil koin itu dan menekannya ke lantai. Seketika, lorong di depannya terbuka menjadi sebuah ruangan bundar yang bercahaya lembut. Di tengah ruangan, ada lingkaran simbol kuno di lantai, terbuat dari tanah, abu, dan lilin yang hampir habis. Di sekeliling simbol itu, puluhan topeng putih menggantung, berputar pelan, menatap Raka seolah menilai. Sosok raksasa itu muncul kembali, kini lebih dekat. Suaranya terdengar seperti gemuruh. Kau pikir bisa melawan pasar? Semua yang masuk, menjadi bagian dari kami. Raka menelan ludah, tapi ia mengangkat koin perunggu itu tinggi-tinggi. Kalau pasar ini hidup dari ketakutan manusia, maka gue nggak akan takut. Seketika, ruangan itu berguncang. Topeng-topeng berputar lebih cepat, bayangan menari liar di dinding, tapi Raka menatap lurus, menolak mundur. Ia melangkah ke lingkaran simbol, menancapkan koin di tengah. Dari tanah, muncul cahaya lembut. Simbol di lantai menyala, dan untuk pertama kalinya, sosok raksasa itu mengecil, wajahnya memutar seperti asap, mengeluarkan erangan. Bisikan pasar berubah menjadi teriakan penuh kemarahan. Raka menelan ludah, tapi tetap berdiri di lingkaran cahaya. Tangan-tangan pucat yang selama ini mengejarnya muncul lagi, tapi kali ini bergerak lambat, seperti terjebak oleh simbol. Gue, gak akan kalah, teriak Raka. Cahaya di lingkaran semakin terang, menyeret semua bayangan, pedagang, penari, hingga sosok raksasa itu ke dalam tanah. Teriakan terakhir terdengar seperti ribuan orang menjerit sekaligus. Pasar berguncang hebat, lalu, hening. Raka terjatuh tersungkur, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Lorong gelap kini kembali tenang, hanya ada aroma tanah basah dan lilin yang mati. Ia menatap sekeliling, dan untuk pertama kalinya, ia melihat jalan keluar. Sebuah pintu kayu tua, samar di ujung lorong, kini terbuka perlahan. Raka melangkah menuju pintu itu, setiap langkahnya terasa ringan meski tubuhnya lelah. Ketika ia melewati pintu, cahaya matahari pagi menyambutnya. Suasana desa kembali normal, sepi seperti awal kedatangannya. Tidak ada pasar gaib, tidak ada bayangan menyeramkan. Namun dalam hatinya, ia tahu, teman-temannya tidak kembali. Bayu, Dimas, Sarah, Alia, semua masih terjebak di dalam pasar yang hidup itu, menunggu korban berikutnya. Raka menunduk, memandang desa ringin yang tenang, dan berjanji. Gue nggak akan bilang siapapun tentang ini, tapi gue bakal ingat kalian selamanya. Ia melangkah pergi, meninggalkan desa ringin. Pasar gaib itu tetap tersembunyi, menunggu malam berikutnya untuk memakan korban baru. Dan suara gamelan samar terdengar dari kejauhan, menandakan pasar masih hidup. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Pasar Gaib, Desa Ringin berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.